Hashim Mamora, saya akan menjelaskan perbandingan sistem pemerintahan dua negara Asia Selatan, yaitu Sri Lanka dan Bangladesh. Terlebih dahulu, kita mengetahui profil dari negara Sri Lanka sendiri. Dan fakta lainnya adalah bahwa bisnis terbesar negara Sri Lanka yaitu berkebun seperti teh dan cengkeh. Nah, Sri Lanka adalah sebuah negara persemakmuran yang memiliki bentuk negara republik. Jadi, kepala negara Sri Lanka dipimpin oleh seorang presiden. Masa jabatannya selama 6 tahun. Negara ini menganut sistem multipartai, yang partai oposisinya adalah Partai Nasional Bersatu. Kemudian, presiden mengangkat seorang perdana menteri dan anggota kabinet untuk memudahkan pemerintahan di daerah. Sri Lanka terbagi dalam beberapa distrik yang dikepalai oleh seorang gubernur. Kekuasaan legislatif sendiri dipegang oleh Majelis Tunggal, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan Sri Lanka adalah sosialis demokratik. Sosialis demokratik mendukung sosialisme sebagai suatu dasar untuk ekonomi dan demokrasi sebagai suatu prinsip peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata produksi adalah milik seluruh populasi dan bahwa kuasa atau tenaga politis berada di tangan rakyat secara demokratis. Birokrasi di Sri Lanka artinya bebas atau tidak terikat oleh pemerintah. Masyarakat bebas menyalurkan aspirasinya tetapi dengan cara yang tepat. Kemudian kita akan melihat profil dari negara Bangladesh. Kalau negara Sri Lanka memiliki bisnis terbesar dalam hal berkebun, berbeda dengan negara Bangladesh yang separuh penduduknya bekerja sebagai petani. Negara Bangladesh ini berbatasan dengan India di sebelah barat, utara, dan timur. Sedangkan sebelah tenggaranya berbatasan dengan Myanmar, sebelah selatan Myanmar adalah Teluk Benggala. Nah, Bangladesh merupakan negara kesatuan yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Negara Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia dan salah satu negara terpadat di dunia. Bangladesh memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Presiden sebagai kepala negara di mana kedudukannya banyak diisi dengan menghadiri upacara-upacara kenegaraan. Tetapi kendali pemerintahan sesungguhnya tetaplah dipegang oleh Perdana Menteri yang merupakan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh badan legislatif setiap 5 tahun dan memiliki kekuasaan yang normalnya terbatas dan bertambah selama masa jabatan pemerintahan pemelihara terutama dalam mengendalikan transisi menuju pemerintahan yang baru. Dua partai utama di Bangladesh adalah Partai Nasionalis Bangladesh atau PNB dan Liga Awami Bangladesh yang juga diterjemahkan menjadi Liga Rakyat Bangladesh. Dua partai tersebut adalah partai politik sekuler di Bangladesh. Partai Nasionalis Bangladesh bersekutu dengan partai Islam seperti Jemaat-e-Islami Bangladesh dan Islami Okia John. Sedangkan Partai Liga Awami Bangladesh bersekutu dengan partai kiri dan sekuler. Tapi sebelum membahas perbedaan sistem pemerintahannya, mari kita lihat lagi fakta lain dari kedua negara tersebut. Negara Sri Lanka mendapat 2 julukan. Julukan yang pertama adalah Mutiara Samudra Hindia. Hal ini karena melihat keindahannya sangat luar biasa dan merupakan ekspor utama batu permata yang sangat berharga. Dan julukan yang kedua adalah Titik Air Mata India, karena batu tetesan air mata yang sangat sempurna dan berada di lepas pantai India. Berbeda dengan negara Sri Lanka, negara Bangladesh tidak hanya kepadatan penduduk yang sangat tidak wajar. Menurut para ahli, Bangladesh akan selalu diterpa dengan angin dan juga banjir dalam setiap tahunnya. Bencana ini tidak pasti datangnya. Bencana ini pun membuat ribuan orang Bangladesh tewas dan mempengaruhi perekonomian negara. Sri Lanka memiliki sistem pemerintahan sosialis demokratik, yaitu di mana ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mendorong keadilan sosial dalam kerangka entitas politik demokrasi liberal dan ekonomi campuran kapitalis. Sedangkan Bangladesh memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer.
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan sangat penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahannya, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.